Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Putra. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dalam keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah seri ke-6 dari seri belajar Excel dari nol. Dalam video ini kita akan membahas tentang function formula, khususnya untuk fungsi sum, average, min, max, dan count agar lebih detail penggunaannya nanti. Baik, kita langsung masuk pada file kita untuk yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sum. Bagaimana di video ini, sum itu fungsinya adalah menjumlah dari beberapa data atau range. Sintaknya atau struktur dari rumus ini sendiri adalah sama dengan sum dan ring. Jadi diawali dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian range. Range itu sudah pernah kita bahas seperti ini. Nah, kita tandai seperti ini berarti ini range. Nanti di sini ada alamat tertentu, misalkan seperti ini. Sama dengan, nah ini adalah range C4 hingga C13. Baik, untuk caranya ada dua cara menggunakan rumus dari kelima rumus ini. Yang pertama adalah menggunakan fitur auto sum atau seperti ini. Dari sini ini ada sum, average, count, min, max. Meskipun ada beberapa fungsi lagi di sini, banyak sekali. Insya Allah dibahas di kedepannya beberapa rumus penting-pentingnya saja. Yang pertama dari ini, kemudian cara yang kedua adalah menuliskan rumus di dalam sel ini sendiri. Dalam sel ini kita bisa menulis rumusnya sebagaimana sintak yang ada di sini. Di sintak ini ada dua sintak berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama sama dengan sum kemudian range-nya tadi dalam kurung range-nya. Kemudian ada lagi untuk menjumlah dari beberapa bagian saja, jadi tidak dalam range. Sebagai contoh seperti ini, misal untuk menjumlah di range ini semua, kita bisa dengan cara yang pertama di sini. Yang pertama kita klikkan dulu di kolom hasilnya di sini, kemudian kita klikkan di sini sum, kita klik, dia langsung menandai area mana yang akan dijumlah. Di sini terlihat sama dengan sum, kemudian C4.2, C13. Jadi range itu ada alamat sel pertama, kemudian titik 2, C13, artinya menjumlah dari C4 hingga C13. Kemudian setelah itu kita enter, maka hasilnya sudah ditampakkan di situ. Untuk cara yang kedua, kita bisa menuliskan langsung, misalkan sum sama dengan sum, kemudian setelah buka kurung kita klik dari atas ke bawah, terus tutup kurung, kemudian enter. Ini cara yang kedua. Ini tadi yang jadi auto sum ini kita bisa klik ini, atau kita juga bisa ambil dari sini. Fx ini kita klik, kemudian disediakan di sini beberapa function yang sudah pernah digunakan atau yang disediakan di awal. Ketika tidak ada di sini, maka ditulis di search for function di sini. Misalkan kita tulis sum. Nah, sudah ditunjukkan di sini. Kemudian di bawahnya ini ada sintaknya, bisa seperti ini atau bisa dengan range-nya tadi. Kemudian bisa mencari lagi dari recommended di sini. Misalkan most recently use biasanya yang digunakan gitu maksudnya. Kemudian all,
Ini semua, berarti semua function di sini ada. Kemudian ada finansial, khusus finansial, date and time, khusus date dan waktu. Kemudian matching, statistikal, dan seterusnya. Itu cara yang ketiga. Kemudian misalkan dari sini kita klik saja, kemudian kita pilih yang recently, kemudian kita klik sum, kemudian OK. Nah, ini cara yang kedua. Di sini yang ketiga maksudnya. Di sini kita lihat number 1 itu dari C4.2 C13. Apakah sudah benar, kita cek C4 hingga C13. Jika sudah benar maka kita OK. Nah, begitu. Tapi kemudian ada cara lagi yang seperti sintak yang kedua ini. Jadi menjumlahkan sama dengan sum, number 1 itu sel tertentu, kemudian number 2 itu sel tertentu yang kedua, dan seterusnya. Dipisahkan dengan tanda titik koma, berbeda dengan yang range tadi, itu tandanya titik 2, bukan titik koma. Jadi harus dibedakan antara range dan pemisah antara detail tertentu. Misalkan kita bisa pakai seperti ini, kita bisa menuliskan yang sintak kedua. Untuk sintak pertama ada lagi cara yang seperti ini, yang rumusnya akan menjadi seperti ini, tapi caranya adalah misalkan dengan alt sama langsung ditunjukkan mana yang akan dijumlah atau ditandai mana yang akan dijumlah auto. Bila itu sudah sesuai, tinggal enter. Itu cara yang selanjutnya. Nah, untuk yang sintak yang kedua ini kita bisa dengan cara yang misalkan mulai dengan ini hanya memunculkan ini. Jadi sum apa yang dijumlah gitu. Kemudian jika ini sudah benar, C14 ini sudah benar, maka kita tinggal melanjutkan yang setelahnya. Jika tidak, maka kita bisa misalkan klikkan langsung ini. Berarti yang akan dijumlahkan, kita lihat di sini, sum yang pertama adalah menjumlah dari C5. Kemudian apa? Kita pisahkan dengan titik koma ini, kita klikkan saja titik koma. Misalkan ini. Jadi tidak semua data ini yang akan kita jumlahkan. Jika masih ada lagi, tambahkan lagi titik koma. Kemudian klikkan. Jika masih ada lagi, tambahkan titik koma. Klikkan lagi. Jika sudah selesai dan di belakang ada tanda kurung, kita bisa enter. Itulah dari penjumlahan hanya beberapa sel tadi, yaitu sel C5, C7, C9, kemudian C12. Cara yang kedua tadi, yang pertama lewat sini, yang kedua kita bisa tuliskan langsung dengan cara yang rumusnya seperti ini, sama dengan sum awali dengan buka kurung, misalkan C5 titik 2 C7 titik 2 C9 dan seterusnya. Di belakangnya tidak kita tambahi dengan titik koma, artinya sudah selesai, dengan ditutup dengan tanda kurung, tutup, enter. Demikian. Kemudian cara yang lain adalah dari function ini, insert function. Kita klik sum, kita pilih, kemudian OK. Kemudian di sini kita bisa langsung tuliskan atau bisa dengan klik seperti ini. Jika ini tidak dipakai, kita blok atau kita hapus, atau langsung kita blok, kita ganti langsung klikkan begini, klik, kemudian klik di number 2, klik di nomor 3, klik. Jika sudah selesai, oke. Begitu untuk sum sementara, ada beberapa cara itu tadi. Kemudian untuk average. Nah, average gambarannya hampir sama, tinggal fungsinya saja, yaitu merata-rata beberapa data atau range. Range itu tadi ya yang seperti ini, di blok. Beberapa data ya harus dipilih seperti tadi.
fungsinya sama, sintaknya hampir sama, hanya average dan sum tadi. Misalkan ini akan dirata-rata, berarti kita bisa dengan cara dengan auto sum ini, terus kemudian pilih average, otomatis langsung ditandai mana yang akan dirata-rata. Jika sudah benar maka di enter. Itulah rata-rata dari data ini, dan kita sudah dapatkan ini berdasarkan cara melalui rumus yang pertama, cara yang pertama. Terus kemudian cara yang kedua kita bisa tulis seperti tadi, average buka kurung, kemudian kita blokkan, setelah selesai lepas dan tutup kurung, enter. Cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga kita bisa pakai insert function. Kita cari average di sini. Jika tidak ada, maka kita tulis di sini. Kita tuliskan di sini average. Oh, ini ditampilkan. Kita banyak pilihan sebenarnya, nanti kita bahas di mungkin soal-soal yang lain. Kita pilih average, kemudian oke. Nah, di sini hampir sama dengan sum tadi. Kita jika tidak pakai ini, maka kita hapus. Jika ini dianggap benar, maka kita tinggal oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kemudian untuk average yang hanya beberapa bagian saja dari sel-sel yang ada, tidak menyeluruh, maka caranya hampir sama dengan tadi. Misalkan kita tulis average buka kurung, kemudian yang kita mau rata-rata misalkan dari C5, kemudian pemisahnya tetap sama, titik 2, titik koma, kemudian C7, titik koma, C9 misalkan, titik koma, kemudian C13 misalkan. Akhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Itulah rata-rata dari beberapa sel ini tadi, 1, 2, 3, 4 sel ini tadi. Nah, kemudian untuk cara yang selanjutnya bisa dari sini dengan cara yang sama tadi, tinggal kita rubah, misalkan langsung ketik C5, C7 dan seterusnya. Kita enter seperti itu. Kemudian cara yang ketiga sama dari function ini tadi, average. Kemudian ini jika kita ganti maka langsung klikkan. Nomor kedua kita klik, nomor ketiga kita pilih, nomor keempat kita pilih juga. Jika sudah selesai oke, maka ditemukan rata-ratanya. Demikian untuk function average atau rata-rata. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu min. Artinya untuk mencari nilai terkecil dari beberapa data atau range. Beberapa data berarti yang tadi kita culik beberapa saja. Kalau range ya sama, kita range misalkan seperti ini, atau menyeluruh bersama. Sintaknya hampir sama juga, sama dengan min kemudian range, dan yang kedua adalah sama dengan min kemudian buka kurung nomor 1, titik 2 nomor 2, titik 2 nomor 3 dan seterusnya, diakhiri dengan tutup kurung. Bagaimana caranya? Hampir sama. Kita klikkan di sini. Misalkan dengan cara yang pertama, dari auto sum kita pilih min. Jika ini sudah benar tinggal enter. Cara yang kedua, kita tulis min, buka kurung, kemudian kita blok, klik, tarik, kemudian lepas, tutup kurung, enter. Kemudian jika cara yang ketiga sama dengan dari ini, kita cari min. Jika tidak ada kita tuliskan min, enter, kita pilih oke. Nah, jika ini sudah benar kita oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari min dari beberapa data saja, tidak spring, caranya hampir sama. Kita contohkan yang dari sini. Kita klik min, oke.
kemudian data yang pertama misalkan ini, data yang kedua misalkan dari ini, ketiga ini, keempat ini, kemudian kita oke. Baik, demikian untuk function min. Begitu juga dengan mark, sama, hampir sama, tinggal marknya saja yang berbeda. Caranya langsung kita gunakan cara yang sini, kemudian kita cari mark, oke, kemudian apakah ini data sudah benar, tinggal oke. Demikian untuk yang hanya beberapa data saja juga sama, misalkan function mark atau dari sini function mark, kemudian kita ambil data C4 dan C7, C6, kemudian C9 misalkan seperti itu. Demikian untuk function max. Kemudian untuk selanjutnya adalah count. Sintaknya hampir sama, hanya fungsinya saja dia mencari atau menghitung beberapa sel atau range yang ada datanya. Data yang dimaksud di sini data angka, tidak bisa untuk data berjenis alfabet. Jadi misalkan kita blokkan begini, itu berapa data? Jika banyak kita kan tidak bisa langsung menghitung. Misalkan logisnya kita ketika kita blok ini berarti datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jika banyak maka kita carikan dengan count ini berapa data sebenarnya. Caranya hampir sama dengan yang tadi, kita tinggal memilih cara yang ini atau menulis atau yang dari insert function sama. Ini jika sudah benar kita tekan enter. Kemudian cara yang kedua dengan sintak yang kedua, misalkan dari sini, jika tidak ada di sini kita ambil langsung tulis count. Nanti juga macam-macam, bisa kita bahas di pertemuan yang lain sesuai dengan contoh soalnya. Oke, misalkan kita untuk sintak yang kedua kita langsung pilih, value kedua kita pilih, value ketiga kita pilih, misalkan sudah oke. Demikian function-function yang sudah kita praktekkan mulai dari sum, average, min, max, dan count. Hampir sama, maka kita maksud saya tadi karena ini sama maka kita bahas dalam satu video. Kemudian ada sedikit praktek untuk mencari rata-rata dan sebagainya sesuai dengan function yang tadi kita sudah pelajari. Dan kita ya beberapa yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalkan ini membuat rumusnya. Contohnya kita untuk mengingatkan kembali, contohnya adalah kita mencari totalnya dari perkalian jumlah stok dan harga. Maka kita pilih misalkan dengan alt sama dengan enter. Demikian, kemudian untuk mengkopinya kita bisa klik 2 kali di sini. Untuk yang lain sebenarnya kita tidak pakai, maka kita kembalikan, kita copy ke bawah saja ini. Nah kemudian kita bisa memformatnya, ini ada pecahan, ada pemisahan antara ribuan agar lebih mudah untuk melihatnya. Kita bisa pakai tanda ini. Terus kemudian untuk totalnya kita bisa pakai alt sama dengan bisa. Nah itu kita enter. Kemudian rata-rata seperti tadi kita bisa pilih pakai average dari data, kita ambil, klik, seret, lepas. Oke.
kemudian nilai terbesarnya kita pakai max. Oke, kita ambil datanya yang ini. Oke, kemudian nilai terkecilnya adalah min, range-nya kita pilih, kemudian oke. Kemudian banyaknya data kita pilih, pakai count, oke. Kemudian kita blok yang akan kita count-kan, kemudian oke. Nah, dari sini bisa diperoleh semua hasilnya dengan cara yang hampir sama dari beberapa function tadi. Tidak panjang lebar, mungkin demikian yang kita bahas kali ini dalam video ini. Simak video kelanjutannya, atau jika baru bergabung dengan video kami yang ini, silahkan simak untuk video yang sebelumnya. Share dan like jika dirasa bermanfaat. Mohon subscribe jika dirasa ingin mengembangkan channel ini, dan harapan kami juga agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat lebih luas untuk yang baru saja mempelajari Excel. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.